Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai upaya hukum di luar pengadilan pajak. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama, Ibnu Afdaldi dengan NIM 19233043. Yang kedua, Rahmat Rizati dengan NIM 19233070. Dan saya sendiri, Ramisa Fitri dengan NIM 19233071. Baiklah, saya akan langsung saja mulai presentasinya. Yang pertama, materi mengenai pembatalan hasil pemeriksaan pajak yang akan dijelaskan oleh Rahmat Rizati. Kepada Rahmat Rizati, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pembatalan hasil pemeriksaan pajak. Sesuai dengan pasal 36 ayat 1 Undang-Undang KUP, untuk memberikan keadilan dan melindungi hak wajib pajak, Dirjen Pajak atas kewenangannya atau atas permohonan wajib pajak dapat membatalkan hasil pemeriksaan pajak. Dalam hal ini, SKP dapat dibatalkan apabila hasil pemeriksaan dilakukan tanpa adanya penyampaian SPHP atau pembahasan hasil pemeriksaan. Namun, tidak semua ketetapan hasil pemeriksaan dapat dimintakan pembatalan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 21 PMK 8/2003, yaitu atas yang pertama, surat ketetapan pajak kurang bayar yang diterbitkan berdasarkan ketentuan pasal 13A Undang-Undang KUP. Yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan yang diterbitkan berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat 3 Undang-Undang KUP. Dan yang ketiga, surat ketetapan pajak lebih bayar yang diterbitkan berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat 2 Undang-Undang KUP. Lebih lanjutnya lagi, pasal 60 PMK 17/2013 JO PMK 18/2021 menyatakan dalam hal dilakukan pembatalan, proses pemeriksaan harus dilanjutkan dengan melaksanakan prosedur penyampaian SPHP dan atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Adapun prosedur penyampaian SPHP ini dan atau pelaksanaan pembahasan akhir hasil pemeriksaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PMK 17/2013 JO PMK 18/2021. Apabila pemeriksaan tersebut terkait dengan restitusi, maka SKP diterbitkan sesuai dengan hasil pembahasan jika belum jatuh tempo 12 bulan. Namun jika sudah lewat 12 bulan, maka diterbitkan SKP lebih bayar sesuai SPT wajib pajak. Sekian pembahasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rahmat Rizati. Materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri, yaitu mengenai memperoleh keterangan tertulis. Dalam penjelasan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang KUP, dinyatakan bahwa pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas pemeriksa yang memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan. Dalam pasal 29 ayat 3 Undang-Undang KUP diatur lebih lanjut kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak yang sedang diperiksa, yaitu pertama, memperlihatkan atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terhutang pajak. Yang kedua, memberikan kesempatan untuk memasuki tempat, ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Yang ketiga, memberikan keterangan lain yang diperlukan. Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemeriksa pajak memiliki kewenangan untuk meminta keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksa pajak. Lebih jelasnya lagi dinyatakan dalam penjelasan pasal 29 ayat 3 Undang-Undang KUP bahwa dalam hal petugas pemeriksa membutuhkan keterangan lain selain buku, catatan, dan dokumen lain, wajib pajak harus memberikan keterangan lain yang dapat berupa keterangan tertulis dan keterangan lisan. Keterangan tertulis misalnya, yang pertama, surat pernyataan tidak diaudit oleh kantor akuntan publik. Yang kedua, keterangan bahwa fotokopi dokumen yang dipinjamkan sesuai dengan aslinya. Yang ketiga, surat pernyataan tentang kepemilikan harta.
Dan yang terakhir, surat pernyataan tentang perkiraan biaya hidup. Tata cara permintaan keterangan tertulis dan lisan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 PMK.03/2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 PMK.03/2015 tentang tata cara pemeriksaan. Dalam pasal 39 ayat 1, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 PMK.03/2013 diatur bahwa untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci, pemeriksa pajak melalui Kepala Unit Pelaksana Pemeriksa dapat memanggil wajib pajak, wakil, kuasa dari wajib pajak, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak melalui penyampaian surat panggilan. Apabila pihak yang dipanggil tersebut hadir memenuhi panggilan, maka dilakukan wawancara oleh pemeriksa pajak. Pemberian keterangan dalam wawancara tersebut didokumentasikan dalam sebuah berita acara yang ditandatangani oleh pihak yang memberi keterangan dan pihak pemeriksa pajak. Dalam hal wajib pajak, wakil, kuasa dari wajib pajak, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak menolak menandatangani berita acara, maka pemeriksa pajak membuat catatan penolakan tersebut dalam berita acara yang dimaksud. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibnu Afdaldi. Kepada Ibnu Afdaldi dipersilakan. Baik, kami terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak restitusi apabila terjadi, yaitu terjadi apabila kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang, atau dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang dengan catatan wajib pajak tidak punya pajak lain. Tata cara pembelian ini, kelebihan pembayaran pajak dalam hal jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan restitusi ke Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak atau KKP tempat wajib pajak terdaftar atau berdomisili. Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB dalam hal penghasilan pajak. Apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang, pajak pertambahan nilai. Apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah yang terutang. Jika terdapat pajak yang dipungut yang terutang, pemungkut pajak pertambahan nilai jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara jumlah pajak dikeluarkan dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pertambahan nilai tersebut. Pajak penjualan atas barang mewah apabila jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. SKPLB diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak paling lama 12 bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Apabila dalam jangka waktu 12 bulan sejak permohonan restitusi, Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan dan SKPLB diterbitkan dalam waktu paling lama 1 bulan setelah jangka waktu berakhir. Apabila SKPLB terlambat diterbitkan, kepada wajib pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% per bulan dihitung sejak berakhir jangka waktu 1 bulan tersebut sampai dengan saat diterbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar. Dalam hal pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, pajak yang seharusnya tidak terutang adalah pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak yang bukan merupakan objek pajak yang terutang atau kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak dipotong atau dipungut lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan atau bukan merupakan objek pajak. Wajib pajak orang pribadi dan badan termasuk orang pribadi yang belum memiliki NPWP dapat mengajukan permohonan restitusi ke kantor DJP melalui KKP tempat wilayah terdaftar atau berdomisili apabila kesalahan pembayaran pajak atas pajak yang seharusnya tidak terutang. Surat permohonan harus melampirkan asli bukti pembayaran pajak
perhitungan pajak yang seharusnya tidak terhutang, dan alasan permohonan pengembalian pembayaran pajak yang seharusnya tidak terhutang. Wajib pajak yang dipotong atau dipungut PPh, PPN, dan PPNBM dapat mengajukan permohonan restitusi ke kantor DJP melalui KKP tempat wajib pajak yang dipotong atau yang dipungut terdaftar, melalui KPP tempat pengusaha kena pajak yang dipungut dikukuhkan dengan catatan PPh, PPN, serta PPNBM yang dipotong atau dipungut belum dikreditkan atau dibiayakan. Surat permohonan harus melampirkan asli bukti pemotongan pemungutan pajak, perhitungan pajak yang seharusnya tidak terhutang, dan alasan permohonan pengembalian pajak, pembayaran pajak yang seharusnya tidak terhutang. Wajib pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan dapat mengajukan permohonan ke restitusi ke DJP melalui KKP tempat wajib pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan terdaftar, atau pengusaha kena pajak yang melakukan pemungutan dikukuhkan apabila terjadi kesalahan pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan dan pihak yang dipotong atau dipungut adalah orang pribadi yang belum memiliki NPWP, subjek pajak luar negeri, atau terdapat kesalahan penerapan ketentuan oleh pemotongan atau pemungutan, kecuali wajib pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan tidak dapat ditemukan yang disebabkan antara lain karena pembubaran usaha. Surat permohonan harus melampirkan asli bukti pembayaran pajak, perhitungan pajak yang seharusnya tidak terhutang. Alasan permohonan pengembalian pembayaran pajak yang seharusnya tidak terhutang dan surat kuasa dan dari pihak yang dipotong atau dipungut wajib pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan, atau pengusaha kena pajak yang melakukan pemungutan. Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian terhadap permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terhutang dalam jangka waktu paling lama 3 bulan. Bulan sejak permohonan wajib pajak diterima secara lengkap dan menerbitkan SKPLB. Bila hasil penelitian tersebut dapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terhutang, apabila hasil penelitian tidak dapat pajak yang seharusnya tidak terhutang, maka DJP harus memberitahu secara tulis kepada wajib pajak. Itu saja yang dapat saya uraikan, saya jelaskan. Kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Ibnu Asyadi. Baiklah, hanya itu materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.